Kita mulai ibadah kita. Karena waktu tetap berjalan, macet ya biarkan dulu, yang lambat kita tunggu. Haleluya. Haleluya, Tuhan itu baik. Amin. Sudah on, coy. Oke. Salam semua, mari kita mulai ibadah kita, persiapkan hati dan pikiran kita. Kita memuji dan memuliakan Tuhan dan kita serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Segala puji bagimu Bapa kami yang baik, terima kasih buat hari ini. Karena kami Tuhan dapat kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Di tempat ini memuliakan Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan buat waktu kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Dan kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami, umat-Mu dan anak-anak-Mu, gereja-Mu dan setiap anak-anak Tuhan yang masih dalam perjalanan. Engkau tibakan bawa ke tempat ini dengan tidak kurang apapun juga Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus Engkau mengurapi kami dan memberkati setiap kami. Khusus Tuhan kami berdoa bagi saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan jauhkan segala halangan, hambatan. Jauhkan dari segala Tuhan Yesus kerintangan. Kami percaya di dalam nama Yesus kuasa-Mu, pertolongan-Mu, berkat-Mu melimpah atas mereka. Kami percaya Tuhan bahwa ibadah kami yang dipenuhi dengan sukacita dan roh-Mu yang kudus, Engkau akan memberkati setiap kami. Dan kami berdoa agar kami dari tempat ini tidak pulang dengan sia-sia. Terima kasih Bapa. Ini doa kami serahkan seluruh ibadah kami dari awal pertengahan ke akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang bertahta menyertai dan mengurapi kami. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami berdoa. Ampuni dosa, pelanggaran, sikap perbuatan kami. Layakkan kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya melayani. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah atau di mana saja boleh melihat live streaming ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memuji Tuhan. Mari kita berikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Amin. Haleluya. Oh. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik Bapa. Haleluya. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian kita, Betapa Hatiku. Haleluya Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Kita mulai dari atas lagi. Dengan sepenuh hati kita naikkan. Apa hatiku
inilah persembahan kami Bapa. Biarlah persembahan kami ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Inilah permohonan kami Bapa. Pakailah hidup kami Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk. Masih mau memuji Tuhan? Amin. Kita naikkan pujian kita, Aku Tetap Setia. Mari kita tetap setia dalam Tuhan. Walau apapun masalah pergumulan yang kita hadapi, tetaplah berharap kepada Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Mari kita mulai dari atas lagi dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani.
menantikan kedatangan Tuhan. Mari kita tetap setia di dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita, kita katakan, hari ini kurasa bahagia. Adakah hari ini saudara merasa bahagia? Hari-hari, amin. Haleluya. Dalam Tuhan hari-hari pasti bahagia. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita tetap bergandengan tangan. Haleluya. Tetap setia di dalam Tuhan. Bersatu hati. Apapun yang kita perbuat, mari kita bersatu hati bergandeng tangan. Amin. Kita naikkan sekali lagi pujian ini. Satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Dapat memisahkan kita. Amin. Ketika kita bergandengan tangan di dalam Haleluya. Tuhan, tiada apa yang bisa memisahkan kita. Amin. Mungkin ada yang mau bersaksi? Oh, duduk. Persilakan duduk. Mungkin ada yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup ini pasti. Hari-hari kita pasti ada kebaikan Tuhan, amin. Saya persilakan kalau ada. Tidak ada. Kita masuk dalam penyembahan kita kalau tak ada. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Dengan apa kan kebalas kasih-Mu Tuhan? Dengan apakah kami balas kebaikan-Mu Bapa? Biarlah ini yang menjadi doa kita kepada Tuhan.
kita merenungkan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Tiada apa yang boleh kita balas dengan Tuhan selain kita tetap setia. Kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Saya persilakan untuk bangkit berdiri dan masuk dalam pujian penyembahan kita. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Mari kita sembah ya. Terima kasih Tuhan. Oh, kebaikan-Mu tiada tandingan Bapa. Haleluya. Dengan apa kami balas Tuhan? Oh, kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh
Bapa yang baik dalam surga, mungkin ada di antara kami yang datang pada hari ini Tuhan, yang di dalam masalah pergumulan, yang di dalam beban berat yang kami rasa Tuhan tidak ada jalan keluar. Kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu. Engkau jamah setiap kami Tuhan Yesus. Berikan kami jalan keluar Bapa. Karena kami tahu hanya di dalam Tuhan Yesus ada pertolongan. Ada jalan keluar di dalam setiap masalah pergumulan kami. Saat ini Tuhan kami berdoa bagi saudara-saudara kami. Mungkin ada saudara-saudara kami Tuhan yang sudah sangat lama tidak datang beribadah memuji menyembah. Segala ikatan belenggu yang membelenggu mereka Tuhan, kami tolak, patahkan di dalam nama Yesus. Bebaskan mereka Tuhan, pulihkan mereka Bapa. Biarlah di hari-hari yang akan datang mereka boleh tergerak dan datang kembali memuji menyembah-Mu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami memohon belas kasihan-Mu. Karena kami percaya hanya Tuhan yang boleh melakukan semuanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar kebaikan-Mu Bapa. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Terima kasih Bapak. Dengan apakah kami balas kasih-Mu selain kami datang memuji menyembah. Terima kasih buat waktu dan kesempatan ini Tuhan. Kami telah menaikkan pujian penyembahan kami. Biarlah itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Segala keterbatasan kami Tuhan, biarlah Engkau yang menyempurnakannya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami, baik kami yang mendengar, baik hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah Engkau menjamah dia Tuhan Yesus, memakai lidah bibirnya supaya firman yang dia sampaikan benar-benar firman yang datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu di atas semuanya nih Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Oke, shalom semuanya. Ada sukacita. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan, saudara.
Bapa yang baik di surga, di dalam nama Yesus, segala puji, hormat, kemuliaan, syukur kami naikkan. Tuhan adalah penolong dan penjaga kami yang menaungi kami dan memagari kami. Terima kasih Bapa, bagimulah pujian, hormat dan syukur kami. Dan sebentar kami belajar firman-Mu, rendahkan hati dan pikiran kami untuk kami belajar bahwa sesungguhnya Engkau adalah Bapa yang luar biasa yang mengasihi kami. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan hidup kami. Engkau jagai hati kami, pikiran kami untuk hidup benar berkenan kepadamu. Untuk Tuhan Yesus agar pikiran dan hati kami menerima firman-Mu dengan luar biasa. Terpujilah Tuhan, kuduslah Engkau, berbicaralah kepada setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Haleluya. Pak Darwin sakit ya? Ya. Jadi kita doakan nanti ya Pak Darwin, rupanya sudah masuk hospital ya. Oke, saudara, puji Tuhan, ya kita tahu bahwa dunia ini sangat singkat. Haleluya, sama amat singkat. Saudara tahu bahwa sekarang ini begitu luar biasa terjadi macam-macam di dunia ini. Saudara, sekarang di Turki itu sama Syria itu sudah mendekati 26-27 ribu kematian. Hanya dalam hitungan detik. Dan saudara tahu pada jam 4 pagi siapa yang mau pergi? Lari. Dan pada waktu itu saudaraku semua orang nyenyak tidur. Dan saudara yang kekasih dalam nama Yesus, ada yang 14 tingkat, ada yang 10 tingkat. Dan orang selalu berpikir bahwa ini kenapa bisa demikian? Banyak korban. Tapi saudara, para ahli sains memprediksi bahwa segala macam karena struktur tanah lah, karena bangunan lah, karena apalah segala macam. Tapi nyatanya itu karena Tuhan, amin. Tetapi jangan kita berkata bahwa Tuhan itu membenci manusia, tidak. Tuhan mengasihi kita. Saudara, itu sebabnya mari kita serahkan hidup kita pada Tuhan. Saudara, hari ini terlalu banyak masalah. Di Afrika Selatan ada itu badai menyerang seluruh negeri itu sehingga mereka krisis energi. Karena listrik semua mati dan hancur semua bagiannya. Lepas itu bahkan presidennya bersidang pun dengan parlemen itu tanpa lampu. Selandia Baru dan Australia banjir dan juga ada yang berbondong-bondong membeli makanan karena persiapan mereka akan menghadapi sebuah taufan yang begitu mengganas ya. Jadi saudara, dunia kita hari ini kita tidak tahu. Bayangkan dalam sekelip mata 25 ribu ke atas hilang dalam hitungan berapa detik. Bayangkanlah kalau mereka itu adalah orang-orang yang bertobat. Makanya pernah ada banyak orang berkata, hamba-hamba Tuhan, bahwa jalan kepada kematian itu luas. Tapi jalan kepada kehidupan itu sangat sempit. Halo? Halo? Jalan kematian itu lebar, saudara. Luas sekali, lebar sekali. Tapi jalan kepada kehidupan itu sangat sedikit. Seandainya lah kalaulah kita berpikir. Bayangkan ke saudara berapa banyak misi, penginjil, hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melayani, berjuang agar jiwa-jiwa ini diselamatkan. Tapi ada dalam sekelip mata orang, saudaraku, dalam sekelip mata orang begitu cepat. Ya, hilang tanpa, bayangkan saudara. Bayangkanlah kalau kita pada waktu tertidur begitu. Tiba-tiba tanpa sadar, ya kita tidak mendoakan itu. Tapi itulah yang terjadi. Jadi hidup ini sangat singkat. Kalau saudara mau, makanya saudaraku, mari kita hidup dengan benar, takut akan Tuhan. Apalagi zaman ini saudaraku, salah satu strategi iblis yang merusak kita semua itu adalah COVID. Dengan COVID itu dia memaksa kita untuk memasuki sebuah era yang disebut sebagai pemaksaan terhadap sistem yang mereka mau. Ya, saudara, COVID itu memaksa untuk kita masuk kepada sistem yang mereka mau. Dengan kita COVID waktu kita tidak boleh kemana, kita dipaksa masuk ke dalam sistem. Nah kemudian disitulah kita banyak mulai menderita. Kesepian dan kemudian terjebak dengan sebuah keadaan yang membuat kita masuk ke dalam sistem yang akan dibuat. Jadi saudara, di dunia ini ada namanya invisible hand.
Jadi tangan-tangan yang tidak kelihatan. Ini bukan karena Cina dan Rusia, bukan Cina Amerika, bukan. Tapi ini bicara tentang mereka yang sedang berusaha. Siapakah mereka? Ya, mereka adalah orang-orang yang ingin menguasai bumi, menguasai dunia, dan bahkan Alkitab berkata yang ingin disebut sebagai Allah, yang ingin disebut sebagai Tuhan. Jadi saudara, itulah mereka. Jadi kita dipaksa. Saya sudah bilang sama itu saudara bagaimana di kampung saya. Ya karena sudah 3 tahun tak pulang begitu. Jadi saudara yang kekasih, saya telepon adik saya, dia bilang, kamu tahu nggak katanya, di sini semua orang sudah sama canggih. Saya kan tanya dia bagaimana apa. Di kampung pun sekarang sudah teknologinya luar biasa. Supermarket, minimarket, sistem itu handphone pun. Kalau dulu kalau di saya lah di kampung saya, ini ada yang kampung saya itu kalau mesti isi pulsa, kadang pesan sama orang kalau ke pekan mereka. Tolong nanti ambil beli pulsa di Indomaret di sana ya. Nah, kan begitu kan. Bayangkan kalau misalnya kalau 7 km dari tempat saya itu atau sekitar kilometer ke Bersagi itu, nah nanti pesanlah itu. Nah nanti datang. Tapi sekarang di kampung itu sudah ada semuanya. Di kampung pun sudah ada. Jadi saya bilang macam mana? Isi pulsa dan segala macam sudah begitu. Bahkan online. Bahkan minta maaf saudara tahu. Itulah yang banyak akhirnya terjebak seperti Indosuria di Indonesia itu. Tahu itu apa? Mereka pakai sistem karena harus pakai online. Ada yang gak paham tentang online ini. Jadi main online sajalah. Simpan duit dalam bank, rupanya terkuraslah duitnya kan. Kan begitu banyak. Kenapa saldoku katanya orang sana. Kenapa saldoku kok jadi hilang? Karena mereka tidak paham, dipaksa kita masuk, tetapi kita tak paham teknologi itu. Hanya karena, tapi kita perlu, karena waktu itu kalau nggak begitu, masa COVID itu, Anda harus beli barang kemana? Jauh ke sana nggak bisa, jauh ini nggak bisa. Nah, jadi COVID telah memaksa kita kepada satu sistem yang mereka mau. Dan saudara itu pelan tapi pasti. Saudara mau tidak mau akan masuk ke dalam situ. Ya. JPJ pun sudah online kan gitu kan. Halo, sekarang Rotek pun tak perlu lagi lekat-lekat kalau yang apalah. Sudah license semua apa, tinggal tuju aja sama. Dan sekarang, tapi tujuannya apa? Ketahuanlah mobil curi dan mobil apa segala macam kan. Karena di situ tahu bahwa ini Rotek tak bayar. Jadi sekarang ada sistem bagi mereka yang bisa ngecek mobil-mobil itu. Yang Anda ada lisensinya betul, Roteknya tak betul, apa segala macam. Bayangkan saudara, memang dibilangnya itu tidak dipaksa. Tapi lambat laun Anda lah dipaksakan. Karena Anda kemana? JPJ pun lain kali counternya tak buka banyak kan gitu. Dia bilang, online sajalah, apa saja susah-susah. Kan gitu kan. Untung kalau anak muda ini jangan cari istri online atau suami online lah gitu. Kalau sempat itu bahaya saudara ya. Kalau tahu karena gambar-gambar online itu banyak yang palsu kan gitu kan. Kalau tahu kita ketemu rupanya kalau bahasa Medannya bopengan, tahu bopengan? Itu yang orang Medan bilang bopengan itu. Jadi saudara jangan sampai kita terjebak dengan apa yang sedang terjadi. Maka saudaraku pada hari ini kita belajar bagaimana untuk takut. Karena saya sudah lihat orang jebakan setan yang pertama yang di dalam waktu itu apa itu di Taman Eden itu khusus untuk kita hari ini. Yaitu apa dikatakan kalau kamu makan buah itu matamu akan terbuka. Nah inilah yang membuat banyak orang hari ini tidak mau beribadah. Karena mereka pikir mereka pintar semua saudara. Mereka pikir mereka mengerti firman Tuhan. Karena apa? Karena ketika kamu makan itu kan matamu terbuka. Godaan itu datang kepada mereka. Dan saudara inilah bahayanya sekarang. Saya tidak katakan kalau supaya gereja penuh. Tidak, bukan itu. Kita tidak mau gereja penuh. Kalau hanya juga dipenuhi gereja. Ya, hanya untuk dipenuhi secara jumlah. Tidak. Dan juga saudara tahu itu juga adalah cara Tuhan untuk kita dimurnikan. Gereja dimurnikan. Umat Tuhan dimurnikan. Ingat itu. Di Alkitab itu bukan tidak diajarkan, diprediksi bahwa banyak yang gugur imannya dan meninggalkan Tuhan. Tapi zaman sekarang ini kata meninggalkan Tuhan itu seolah-olah bukan meninggalkan Tuhan. Karena kita semua beragama. Di dunia ini tidak ada yang tidak beragama hari ini, betul nggak? Tidak ada yang tak bertuhan. Tidak ada yang tidak memanggil ada identitas agama di dalam
KTP-nya ataupun dalam dirinya. Saudara, itu yang terjadi. Jadi saya harap saudara saya, karena kita merasa pintar semua. Makanya saudaraku akhirnya kita terjebak dengan penyesatan yang begitu. Dan itu iblis pakai. Dia goda kita ke situ bahwa seolah-olah mengerti firman Tuhan dan segala macam. Saudaraku, tidak ada yang mengerti firman Tuhan. Amin. Saya dan saudara tidak ada. Kita semua adalah orang-orang yang belajar firman Tuhan. Karena kebenaran itu hanya ada pada Tuhan. Haleluya. Dan kita hanya seperti tadi lagu Maria. Saudara bagaimana? Kita harus rendahkan hati dan pikiran kita untuk melihat kebaikan daripada Tuhan. Nah, kita doa untuk ya Turki saudara. Walaupun ada statement sebelum itu, saudara tahu karena Swedia membakar Al-Quran. Nah, itu yang saya bilang. Mereka tidak bisa membedakan pribadi itu dengan kelompok. Jadi artinya ada partai namanya partai ultranasionalis yang ada di Denmark dan di Swedia yang mereka ingin anti pendatang. Nah, saudara jangan juga salahkan siapa-siapa. Di sini kita bicara. Bukan salah mereka juga, bukan salah pendatang juga. Nah, Eropa itu memanggil pendatang itu oleh karena banyaknya karena buruh murah. Paham maksudnya? Mereka ingin orang-orang dari Asia itu datang ke sana. Mereka memperkerjakan seperti di Malaysia. Ya, untung Anwar bilang bahwa ada perbudakan modern, mereka tidak lagi mau pakai agen. Karena agen yang lebih uang. Dan di sana saudara tahu di Jerman itu karena banyak pabrik-pabrik, tenaga kerja tinggi, mahal. Maka mereka mengizinkan tutup sama seperti Amerika. Amerika itu orang Meksiko aja ada 3 juta pelarian di ilegal ke Amerika. Nah itu untuk apa? Untuk pekerja-pekerja di bisnis mereka. Dari satu sisi. Tapi dari sisi lain mereka kehilangan seperti itu. Karena ada orang-orang yang berkepentingan, yang punya keuntungan. Tapi ada orang-orang yang ingin cinta negara. Nah saudaraku itu akhirnya ada anti itu. Nah kemudian dibakarlah itu Al-Quran. Walaupun saya tahu kita tidak perlu membuat seperti itu. Haleluya. Orang Kristen bukan diajar seperti itu. Itu bukan soal agama, itu soal politik. Ya. Nah kemudian sebelum itu statementnya itu kan sudah tahu bagaimana di Turki itu mereka bakar itu salib, bakar itu bendera yang berbentuk salib. Ya, bendera itu Norway, Sweden, semua itu di Denmark itu kan bentuk salib semua itu kan. Ya, Finlandia itu semua bentuk salib, dibakarilah. Tapi cara bakar mereka itu sepertinya diiringi dengan salib. Bahkan saya ada statement yang muncul oleh Presiden Erdogan itu apa saudara? Perhatikan begini, kalau saudara lihat dia bilang, nenek moyang kami tidak pernah mengajar kami untuk membakar Injil. Kan begitu. Di India pun baru-baru ini sudah ditangkap lagi ada itu seorang teroris ya dari Bangalore. Jadi datang orang India bilang gini, ini namanya agama damai tapi selalu bikin kacau. Kan kalau kita tanya mereka, we are the peace religion. Kita adalah agama damai, agama yang tenang, menghargai orang. Tapi selalu agama yang bikin ya macam-macam kan begitu kan. Nah Erdogan bilang bahwa nenek moyang kami, memang saya tahu nenek moyangnya mereka tidak membakar Injil. Tapi mengubah gereja menjadi bangunan, bahkan mengubah Injil menjadi milik mereka kan begitu kan. Memang tak perlu dibakar, cuma tinggal ubah. Saudara tahu itu salah satu masjid yang sekarang diresmikan waktu itu oleh Erdogan itu namanya Masjid Biru. Ya, waktu itu setelah zaman itu Kemal Atatürk itu ya, ketika Turki menjadi republik. Nah, ini supaya saudara mengerti sedikit. Jadi itu tidak supaya menghormati orang Kristen dan menghormati agama yang lain, mereka tidak menjadikan ia sebagai tempat ibadah orang. Walaupun Turki sudah 98% memeluk agama Islam, tapi dijadikan museum. Museum ya. Jadi museum. Nah, kemudian apa terjadi saudara? Nah, itu setelah itu berpuluh tahun itu dibiarkan jadi museum. Tapi ini Erdogan dia mengubahnya menjadi tempat ibadah. Karena dia ingin ada politik dalam negeri yang kuat untuk mendukung dia. Karena apa saudara tahu? Sekarang kenapa orang Indonesia pergi ke Turki banyak? Saudara tahu kenapa?
Sebab inflasi Turki itu jatuh ke 80%. Jadi dulu kalau satu lira Turki itu harus 8.000 rupiah. 8 rupiah. Jadi 1 lira Turki itu dulu 8.000 rupiah. Sekarang 1 lira itu cuma 800 rupiah. Jadi banyak orang sedang berdua, makanya katanya orang 3 juta saja sudah boleh enjoy di Turki kan, 3 juta rupiah. Enjoy mereka di Turki. Nah krisis sebenarnya Erdogan itu menghadapi krisis dalam negeri di mana mereka sedang hancur ekonomi. Dan kemudian terjadi gempa. Dan saudara tahu gempa ini rupanya musim sejuk akan tiba di Turki. Impak kepada ekonomi seluruh dunia. Makanya minggu lalu saya bilang jangan pikir apa yang terjadi di sana itu tidak terjadi pada saudara. Paham maksud saya? Itu jangan bilang oh itu tidak akan terjadi bagi kita. Saya sudah lihat apa yang terjadi di sini saudara, ya. Bagaimana akibatnya kepada diri saya dan saudara. Maka sangat jelas Alkitab berkata bahwa manusia pada akhir zaman itu akan sangat mencintai diri sendiri. Ya. Mari kita berdoa saudara, tetap semangat. Apakah fungsi ibadah kita ini? Bukan ibadah ini untuk kita, saya sudah tahu firman, itulah satu strategi iblis tadi. Kedua, kita itu makhluk sosial, amin. Saya tidak katakan, kalau Anda, kenapa ada kesepian selama seminggu ini? Kenapa? Ya mungkin ada teman yang supir lori, ada teman kawan di sana di sini. Tapi balik rumah kan ngeri kan. Walaupun ada, tadi saya cari itu kenapa 2 rumah ini Pak Darwin sama apa kan gitu kan. Tapi katanya ada sewa rumah di situ kan gitu. Nah jadi saudara pikir Anda apakah masalah yang membuat manusia itu hancur. Dan strategi daripada COVID ini adalah loneliness, kesepian. Saudara pikir dengan memakai kartu itu Anda pikir itu adalah satu kecanggihan. Tapi sebenarnya membuat Anda kesepian. Kalau dulu kita masih boleh ke pasar pagi, pasar malam, nanya apa kabar anti, berapa harga, kita cek cerita-cerita kan gitu kan. Boleh ketawa-ketawa lagi, apalagi kalau pandai ngomong, merayu dan menggombal kan gitu kan. Ramelah kawannya di situ kan gitu kan. Nah saudara yang kekasih Tuhan, tapi hari ini saudara pergi ketawa bapak ini. Tapi hari ini saudara pergi ke supermarket. Saya sudah bilang sama saudara. Waktu saya bukan bilang, bukan ini. Karena ini pengalaman saya ya saudara. Saya waktu pergi ke Finlandia itu. Sebenarnya orang bodoh yang masuk ke jalur di mana Anda perlu ditemani. Karena di situ semua macam ini sekarang. Bawa keranjang sendiri, bawa sendiri kan gitu kan. Paham maksudnya? Kalau saudara supermarket sekarang kan bawa keranjang sendiri. Bawa sekarang ke Tesco aja. Kadang-kadang kita lupa bawa plastik kan gitu. Udah macam mana lagi mau beli lagi kan gitu kan. Dicas lagi 50. Padahal kita rasanya merugi 50 kan boleh. Dari kita kadang-kadang pikir kenapa tadi saya lupa bawanya itu. Ini kan kita kan kadang-kadang saya pun pikir mau beli itu. Enggak kupikir lagi. Karena sudah terbiasa kita dengan dulu bahwa kita pergi supermarket itu nanti ada plastik. Tapi rupanya saudara itu terjadi. Nah, saudara tahu apa terjadi yang saya bilang itu? Kalau di Finlandia ini saudara, itu negara yang mereka sangat luar biasa saudara. Kalau saudara lihat itu ada roti, kalau roti kan masih ada tanya dibungkusinya, nanti di counter situ baru di apa. Ini tidak saudara. Saudara dapat roti, saudara harus scan sendiri. Karena ada roti gitu, nanti ditekan nomornya. Jadi ada roti macam donat atau apa gitu, tekan nomornya. Baru kita labeli sendiri. Lepas itu nanti saya itu waktu itu sangat stres saudaraku. Saya sudah ambil tapi kemudian datang dia. Saya sudah bawa roti itu, makanan itu. Saya pergi ke counter sana. Dia cakap, go. Dia pun tak tahu bahasa Inggris, saya pun tak tahu bahasa Inggris. Kan gitu. Nah rupanya saya stres. Saya mau kembalikan roti itu semua. Tapi datang orang dari negeri Cina sana. Jadi dia mungkin perhatikan ini sama-sama Asia kan gitu kan. Ya, kalau saudara begitu nggak akan pernah lagi lihat itu. Karena rupanya sentimen Asia dan Eropa itu juga ada. Jangan saudara pikir, kalau sini ada asing Cina, India apa saudara. Tapi kalau saudara pergi ke Katulistiwa sana, ya, jumpa India pun saudara, ayo kawan, lu kita kawan mah. Iya kan? Hah?
Iya kan? Tapi kalau sini, memang lu India, lu Melayu, tak ada gunanya, gitu kan. Tapi kalau lu pergi ke Brazil sana atau Argentina sana, oh iya kawan, lu dari India kah? Ya. Oh kita kawan, neighbor, dekat-dekatnya kampung. Saudara, jadi orang itu dia pikir karena kami aja muka 2 orang yang aneh di situ kan. Dia mungkin sudah situ tinggal lah. Lepas itu dia bilangnya, dia ngomong, wah macam mana? Oh dia tolong saya scan, label scan, baru saya pergi sana. Tadi saudara ada 5 itu counter untuk bayaran itu. Semua tidak ada orang yang ada di situ. Anda sendiri scan, Anda scan, nanti jumlahnya baru ambil kredit sheet. Udah pulang. Nggak ada orang nanya saudara, beli apakah Inang? Apa mau beli apa? Nggak ada saudara. Kalau situ kita beli apa kan gitu. Boleh nebeng kan gitu juga kan. Iya kan gitu kan. Kalau saya tak boleh. Lepas itu ada satu counter. Dia pikir ini orang namanya accident tak tahu diri. Kan gitu kan. Masuklah saya di sana saudara. Itu kalau kita lihat orang itu malunya bukan main itu saudara. Kita scan. Kita sendiri scan. Lepas itu dia berdiri aja begini. Nanti setelah kita bayar baru dia akan. Jadi udah ini scan. Kita scan sendiri. Baru dia jumlah. Ini jumlah. Lepas itu kita bayar. Dia terima uang dia kasih cek. Saudara. Itu terjadi. Kalau saudara pikir itu, makanya saya bilang sama saudara, jangan terlalu, kalau paspor Indonesia itu jangan masih bangga-banggaan, gagah-gagahan lah. Jangan saudara pikir, oh saya mau ke Amerika kemana, nanti Anda stres. Yang kalau paspor Malaysia masih oke lah, kan gitu kan. Paspor Indonesia, saya pergi saudara tahu itu, mau cek ini tuh. Saya berpeluh jagung saudara. Semua orang online, send, masuk paspor, oke. Saya tekan denied gitu kan. Lepas itu saya scan di sana, tak boleh. Pulak balik saya dapat itu nggak boleh saudara. Akhirnya saya terpaksa menyerah diri dengan rasa bukan bangga. Saya bilang ke counter, sorry ma'am, my passport have a problem. Dia, bayangkan di counter yang itu saya hanya 1 orang. Saudara pikir jangan bangga mau pergi ke sana pergi sini. Kalau paspor Malaysia bolehlah. Masih boleh angkat tangan Malaysian passport kan gitu kan. Karena kekuatan paspor Malaysia itu hampir sama dengan Singapura, dengan Amerika, dengan itu hebatnya Malaysia. Paspor Indonesia, kemana dia bebas visa? 1 Mongolia, atau di Burundi, itu macam ada satu waktu saya bilang, bayangkan saudara tahu, itu ada satu teman saya waktu itu dia di Peru jadi pastor Katolik. Ya, Marga Ginting jadi pastor Katolik di Peru sana. Chili. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya tanya dia macam mana pergi ke sana. Memang Indonesia sama Chili itu bebas visa. Tapi melewati negara lain kan harus pakai visa. Memang ke Chili bebas visa saudara. Tapi kalau ke Chili saudara memangnya ada penerbangan langsung Indonesia Chili? Nggak ada. Anda harus pergi Hong Kong atau ke utara atau dari selatan melalui Australia, New Zealand baru tembak ke sana. Mau ke situ itu apa? Kalau Anda transit bolehlah. Berapa jam transit di sana? Kadang-kadang katanya 2 hari transit. Baru ada penerbangan dari Australia pergi ke Chili sana. Takkan kita 2 hari di airport sana terus begini aja kan? Jadi saudara jangan bangga pakai tapi berdoalah. Itu sebabnya saya bilang, kalau Tuhan kehendaki kemanapun Tuhan akan bawa kita. Tapi jangan bercita-cita seperti, paspor orang ini senang lah, boleh dia pergi ke Jepang, pergi ke sana, oke, no problem. Ya, pergi ke Australia, no problem. Tapi sekarang pun banyak orang Malaysia menderita ke Australia sana, kan gitu kan. Jadi saudara, kita dipaksa kepada sistem yang membuat kita menderita sebenarnya. Karena kita tidak ada lagi human to human contact. Kita tidak lagi bicara antara kemanusiaan dengan manusia. Kita semua bicara dengan mesin. Kita bicara dengan segala sesuatu. Apalagi di Cina itu. Jadi dipaksa. Indonesia itu, saudara tahu dari satu sisi dulu. Makanya saya boleh percaya. Dari satu sisi dulu kita sangat tradisional dalam hal transaksi, bisnis dan segala macam. Hari ini saya katakan saudara, Indonesia mengalahkan Malaysia dalam segala hal. Dalam tentang itu transaksi. Lebih canggih orang Indonesia transaksi. Makanya kalau ada orang nanya saya di sana, Pastor bagaimanakah perobatan di Kuala Lumpur katanya, bolehkah kami? Saya bilang Anda lebih paham itu. Ya.
Tanyanya saya bagaimana, ada dokter manakah, rumah sakit manakah yang, aduh saya bilang sama dia, berapa banyak orang Indonesia yang tahu ulang alik ke Pinang, ke Melaka, kemana. Dia lebih tahu, kita pun tak tahu dia sudah di sana. Saudara kita pun kita tak tahu, sudah di Pinang saya katanya. Oh kenapa Pinang? Dekatkah Pinang dengan kamu, rumah kamu katanya. Nah ini itu yang pertanyaannya yang dia bilang saudara. Saya sudah di Pinang, dekatkah Pinang dari rumahmu? Aduh saya bilang dekat memang, tapi 5 jam naik bus saya bilang kan gitu. Ya, jadi saudara yang kekasih, bukan tidak tahu orang Indonesia. Karena apa? Sekarang kalau saudara pergi ke Indonesia yang namanya tepi jalan itu makanan-makanan itu. Mana ada lagi pakai sistem uang tunai? Jangan itu heran. Tanyalah ini hari Inggris betul. Tepi-tepi jalan pun gue jual gorengan tahu saudara. Scan-nya bang, scan gitu. Rupanya kita dipaksa untuk masuk ke sistem itu dan membuat semua itu untuk masuk ke dalam apa yang mereka inginkan. Memang sekarang belum itu, tetapi saudara pada akhirnya kita akan menderita. Karena nanti kita nengok ke rumah pun sudah mulai segan. Kita nengok nggak bisa lagi. Jadi banyak nanti misalnya mati kelaparan di rumah sendiri. Nah akhirnya apa yang terjadi? Kita akhirnya goyah dengan apa yang menjadi tawaran. Karena setan, iblis, antikris itu kan menawarkan kemudahan yang begitu luar biasa. Bahkan saya katakan saudara, di Alkitab mengatakan satu ketika Anda yang tidak punya uang pun akan dikasih uang. Dikasih kemudahan, kartu yang membuat Anda boleh ulang alik ke sana ke sini tanpa beban, tanpa persoalan. Hanya dengan satu syarat, bahwa itu akan taruh namamu atau apa saudara di chip itu. Makanya pilihan bagaimana? Pilihan antara katakan, mari kita ikut Tuhan dalam penderitaan. Mari kita ikut Tuhan dalam kesengsaraan. Mari kita ikut Tuhan dalam kesusahan. Dengan apa yang ditawarkan oleh dunia, saya pikir saudaraku, saya hanya berkata pada saudara, saling berdoalah kita supaya kita jangan jatuh. Saya ini aja, saya bilang kepada hamba Tuhan, jangan kita sok-sokan. Jangan-jangan saya bilang sama, kalau lihat dari segi itu, saya berkata, maka saya hanya berkata, Tuhan kuatkan saya, tolong saya, jaga saya. Sebab itu mengerikan. Itu tidak mudah antara sesuatu kemudahan yang begitu luar biasa. Dengan Anda berprinsip untuk tidak mengikuti itu. Apa yang akan Anda dapat? Penderitaan, Anda dianggap virus. Ingat ya, kita lihat itu virus corona itu sesuatu yang menakutkan. Tetapi Anda akan dianggap virus yang merusak, bahasa yang dipanggil dalam dunia modern, merusak tatanan dunia baru. Merusak sistem yang ada. Karena Anda dianggap manusia yang apa? It's not normal. Itu bukan sesuatu manusia yang normal itu. Sangat tidak normal saudara. Saya lihat itu hari itu. Ya, saya bilang kalau saya pergi ke satu tempat bukan saya tengok mana gunung yang indah, mana apa sih, tidak. Saya menghadiri budaya. Soalnya saya pergi ke Finland itu ada satu kami jalan saudara. Kemudian saya lihat dia terangkan apa keunikan kota. Jadi saudara tahu ada satu keluarga sama dengan di Amerika namanya Maronite itu, ada gereja Maronite itu yang di Amerika itu yang mereka tidak mau campur dengan, mereka masih cara tradisional karena mereka firman Tuhan, paham ya? Mereka tidak boleh KB, tidak boleh itu, tapi karena mereka itu ada di Amerika itu. Ada satu kumpulan kalau sudah pergi sana, saudara akan lihat di situ listrik tidak mau, TV tidak mau, handphone tidak mau, karena mereka ingin dekat dengan Tuhan. Nah, yang di situ tuh saya lihat di sini begini, mereka tidak ada listrik, mereka tinggal di tengah kota, tapi tidak pakai listrik, mereka pakai kayu bakar, mereka tanam di sekeliling mereka. Jadi datang semua orang itu, waktu mereka jadi tontonan. It's not normal. Itulah yang dilakukan oleh Nuh ketika dia membangun bahtera itu. It's not normal. Kan begitu kan? Kenapa si Nuh ini bodoh kali? Bangun bahtera di atas gunung. Sementara saudara pastikan anak-anak kecil pun menghina si Nuh. Mereka bilang ngapain si Nuh ini bahtera di atas gunung itu. Karena mereka anggap itu satu keadaan di mana Anda tidak akan pernah menjadi sesuatu yang apa namanya civilization. Masuk ke dalam dunia budaya yang sangat luar biasa. Karena hari ini budaya mereka katakan ditampilkan budaya yang namanya itu ini semua.
Beranikah saya dan saudara? Saya katakan saudara, jangan ucapkan, minta Tuhan, pertolongan Tuhan. Saya katakan saudara, ketika ditanya saya, apakah kamu kuat akan menghadapi itu? Saya bilang saya tidak kuat. Kalau bukan Tuhan yang menolong saya, kalau bukan Tuhan yang menuntun saya. Makanya saya selalu hanya bergantung pada Tuhan. Itu sebabnya saya harap saudara jemaat Tuhan FCC di tempat ini. Semakin di dalam keadaan itu, bergantunglah pada Tuhan. Karena Anda akan lenyap saudara. Karena Anda akan tenggelam dengan situasi itu. Apa yang tidak boleh pakai cet semua hari ini? Apa yang tidak boleh pakai? Apa yang tidak boleh pakai dengan cet semua hari ini? Saya tanya saudara. Saudara itu sekarang macam saja, kita kadang-kadang macam itu. Itu saya tanya ini yang kadang sekarang ke mana-mana pun kita harus apa. Apalagi makanya saya tidak begitu berniat kemana-mana selepas COVID ini suruh tahu apa. Bayangkan insurans travel insurans mesti ada, ini ada. Ya, nanti kalau kita misalnya terjebak misalnya batuk kita di negara orang kan gitu kan. Ini bukan batuk di tangga tahu, batuk betul. Nah, tiba-tiba dibilangnya, kamu COVID katanya, ngeri kan? Uang di poket pun tak ada, disuruh apa? Aduh, parah lah betul. Ya, buka kitab kita dalam 2 Petrus pasal yang ke-2, ya. Kita mau belajar firman Tuhan, saudara. Ya, sebentar dulu ya. Oke, pasal 7, 2 Petrus 2 ayat 7. Ya, kita baca dari ayat 7 kita baca di sini ayat 7 ya. Sampai dengan 8, 2 ayat ini saja. Firman Tuhan, perhatikan di sini semua. Tetapi ia menyelamatkan Lot. 2 Petrus pasal 2 ayat 7. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar. Yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum. Dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Saya ingin saudara melihat bagaimana ini kejadian tentang Lot ya. Di dalam ayat ini kan bicara tentang hari Tuhan. Judulnya di sana juga ada nabi palsu dan guru-guru palsu. Bagaimana dunia dengan segala penyesatan tipu daya yang katanya sudah tampil. Dahulu itu adalah kalau ayat mana sebagai nabi palsu dahulu tampil di tengah Allah. Demikian pula di antara kamu ada guru-guru palsu. Mereka memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ya. Nah banyak ayat 2 ya. Banyak orang yang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena keserakahannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka ada hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertindas. Ya, tertunda. Tadi hari Rabu saya bilang kalau penghukuman Allah itu tidak terjadi ataupun pembalasan Allah terjadi. Jadi saudara pembalasan itu begini. Jadi pembelaan itu bagi orang Kristen namanya pembelaan. Bagi orang yang tidak kenal Tuhan itu namanya pembalasan. Kalau pembelaan Tuhan, pembalasan Tuhan tidak terjadi bagi saya dan saudara. Maka sia-sia kita beribadah hari ini. Ngapain kita beribadah? Karena kita tahu bahwa Allah tidak akan melakukan pembelaan dan pembalasan bagi orang-orang yang tidak benar ataupun benar. Kita tahu bahwa Alkitab berkata bahwa orang benar akan dibela tepat pada waktunya. Amin. Tetapi menanti ke pembelaan Tuhan itu ada perlu kesabaran. Tapi bagi yang lain disebut pembalasan. Apa yang tadi kita cerita? Bagaimana Nuh, si Lot tinggal di kota Sodom dan Gomora. Dikatakan menderita jiwanya. Apa yang menderitanya? Saudara perhatikan di sini. Guru-guru palsu ini, salah satu pertama kita belajar tentang guru palsu yang muncul. Di sana dikatakan mereka memasukkan pengajaran yang sesat, yang membinasakan. Nah bahkan mereka menyangkal penguasa yang telah menebus. Salah satu ciri yang Anda lihat bahwa itu adalah palsu atau tidak palsu. Itu pertama, ciri yang pertama. Di situ dikatakan apa? Ya, ini salah satu ya, ini salah satu. Saya harap saudara mengerti dan kita saling mengasihi, saling menegur. Ya. Salah satu ciri daripada ajaran yang tidak benar itu adalah dia mendapat keuntungan.
Siapapun kalau yang namanya, makanya kalau saudara itu kenapa boleh terjebak dengan penderitaan, scammer dan segala macam. Karena dia menawarkan segala sesuatu seolah-olah adalah untung kita, tetapi sebenarnya kita yang dirugikan. Paham maksudnya? Jadi saudara pertama itu menguntungkan. Artinya apa? Dari sisi keuntungan pribadi, adakah itu mereka itu menggunakan itu untuk kemuliaan Tuhan? Karena nggak ada satupun yang saya lihat dalam sejarah Alkitab bahwa seorang nabi itu dihormati. Ya, mereka selalu dihina dan dilakukan perkara yang tidak benar. Makanya saya bilang kepada banyak orang, misalnya kalau ada orang berkata, oke, saya tanya ketika orang berkata mau jadi hamba Tuhan, saya tanya dia, kenapa kamu menjadi hamba Tuhan? Kenapa banyak orang ingin menjadi hamba Tuhan? Salah satu contoh saya bilang, banyak dulu karena banyak ajaran yang sudah palsu. Palsu maksud begini, karena banyak teladan contoh bahwa seorang hamba Tuhan yang baik itu, ya itu. Makanya saudara ada banyak orang bercita-cita menjadi hamba Tuhan, itu karena ada sesuatu keuntungan. Misalnya, dulu Anda tidak lihat ada seorang, misalnya dia menjadi hamba Tuhan, tiba-tiba menjadi orang sukses, kaya, bahkan banyak uangnya. Kalau di Indonesia itu dibikin gambar begini, saudara perhatikan, oh dulu dia bukan siapa-siapa. Tapi karena dia melayani Tuhan, karena dia masuk ke dalam pelayanan Tuhan, kemudian dia sudah punya rumah besar, punya mobil. Bahkan ada, saya kata saudara, ada seorang bilang, kamu gembala upahan. Tapi mereka punya harta. Nah ada yang saya lihat contoh begini, karena saya bilang begitu. Karena saking banyaknya uang yang mereka miliki. Nah karena ini kepada mereka yang punya perpuluhan yang dipegang pendeta. Paham ya? Dia tak tahu lagi uangnya timbul kemana. Karena banyak orang rupanya ujian terakhir saudara itu bukan Anda tidak punya uang. Halo? Ujian dirimu yang paling dahsyat itu adalah ketika Anda punya uang. Saudara kalau tidak punya uang wajar banyak tantangan kan. Tapi kalau sudah punya uang itu persoalan yang berbeda. Yaitu di mana Anda tidak bisa menjaga uang itu ataupun memeliharanya atau memanagenya dengan betul. Anda bisa jatuh ke dalam masalah yang bermacam-macam. Itu sebabnya hari ini kita melihat banyak orang narkoba, anak-anak narkoba itu karena mereka orang tuanya kaya semua. Rata-rata, bukan semua. Fasilitas mereka ada. Rupanya hati dan pikiran manusia itu tidak bisa dipuaskan karena apa? Karena Anda hanya akan apa? Memuaskan keinginan hati itu akhirnya kalau dulu kita, makanya kan kalau saudara lihat itu orang yang katakanlah contoh, ini kalau datang orang Iran, Afghanistan datang ke Malaysia, mereka bilang begini, oh kami susah di sana. Saya tanya dulu saudara, ya betul-betul ada yang memang betul-betul mereka ditindas lari daripada itu dan kemudian hidup dalam iman. Tapi rata-ratanya yang dari Iran, dari mana-mana itu ataupun dari Afghanistan, itu yang punya duit yang boleh keluar negeri kan. Kan gitu kan. Yang tidak punya duit saudaraku, hadapilah M16 itu kan gitu kan. Hadapilah pedang yang dihadapi oleh Taliban itu. Kemana kamu lari? Paling-paling kamu lari ke gunung di kemana. Kalau orang ini terbang dia. Jadi sebenarnya kita pun seringkali salah. Makanya banyak gereja-gereja tertipu kan. Bantu sana, bantu sini. Rupanya setelah dia terbang ke satu negara. Dia bukan kadang-kadang tidak punya uang. Mereka punya simpanan. Tapi di tengah di perjalanan itu mereka tidak mau keluarkan uang itu. Karena mereka itu mau pergi ke negara yang akan dituju. Banyak itu yang terjadi. Akhirnya mereka sudah sampai di Australia, sampai di Amerika. Rupanya di Amerika orang kaya saudara. Lantas banyak orang sini sudah mulai, oh dulu dia begini di sini. Dia memang di sini cari makan supaya simpanannya itu tidak apa. Jadi saya tadi katakan kalau dia dari Afghanistan, Iran terbang berarti ada uangnya, lari. Yang tidak punya uang mati saudaraku di sana. Halo? Kalau kita susah, kalau kita tak punya uang, penderitaan kita ada, kita akan bertahan. Tapi kalau kita punya uang, saudara apa yang akan terjadi? Anda ada kuasa, ada power, ada kemampuan. Disitulah kita seringkali terjebak dengan strategi iblis. Karena kita merasa, oh aku tidak enjoy makan di rumah, makan di luar. Kan gitu kan. Minta maaf, ini bukan saya bilang jangan marah ya kalau ini saya cerita ini semua. Ini kenyataan. Kan gitu kan. Kita gak makan lagi. Dulu kalau gak punya uang, makan di rumah. Apapun dimasak, makan. Kan begitu. Tapi sekarang, makan di luar lah, makan. Kan gitu kan.
Saudara itu jangan marah ya, anak-anak muda ini jangan marah sama saya. Itu kenyataan Mas Saudara. Bukan kita saja, di seluruh dunia itu yang sedang hadapan kita. Makanya hari ini banyak yang sudah kerja gajinya tinggi pun gak bisa simpan duit. Kalau dulu kan ketika orang tua kita ajar kita apa dibilangnya? Mau makan apa Pak? Mau ke sana? Nggak ada duit, makan di rumah. Kan gitu kan? Orang tua pun kita sekarang gak mau lagi. Kita pun ngajarin anak kita. Oh tak ada makan, tak apa-apa aja kita ke rumah makan keluar. Kan gitu. Jangan singgung. Ini jangan apa ya. Ini sesuatu yang real saudaraku. Apa yang saudara lihat di dunia ini sekarang? Itu sebabnya rumah tak masak, restoran penuh. Ya antri lagi kan, daftar lagi kan, gitu kan. Ya kan? Karena dulu kan orang tua kita ngajar kita begini. Kita kepingin itu, makan itulah. Tak ada duit, makan di rumah. Makanya dulu kadang-kadang mama pandai buat kue, kenapa? Ya, karena anaknya rindu makan kue, tetap beli tak boleh. Dibuatnya sendiri kan, gitu kan. Sekali seminggu atau sekali sebulan. Ya, bukan. Saya bicara itu. Maksud saya mentalitas kita hari ini saudara. Makanya saya bilang orang dari sana itu mereka bilang susah. Macam mana mereka susah? Kalau mereka Afghanistan hari ini saudaraku menghadapi itu, dihadapi itu Taliban itu. Tapi karena ada uangnya terbang dia. Tapi bilang mereka susah. Yang parahnya lagi di kampung kami sana saudara. Selalu tiap hari susah. Tapi gaya hidupnya ngeri saudara. Makanya kan waktu kami itu bilang, kadang saya bilang saya sedih hati saudara. Kapanlah Anda menikmati hidup itu? Bukan saya bilang tidak boleh makan itu. Tapi kadang-kadang tidak boleh menghidupi. Saudara kita datang ke Medan, kue tiaw goreng pun dia tak pernah beli untuk kita. Ya kan? Jadi saudara waktu dia datang sakit sini, berapa sudah bayar? 100.000. Lepas itu pergi lagi ke Sungai Wei, Sungai Wei, Subang sana itu. Di situ dia hantam kasih lagi 16.000. Kadang-kadang Tuhan ini begini saudara, begini ya, makanya saudara harus hidup itu enjoy, paham ya? Hidup mengalami berkat. Saya tidak katakan kalau Anda makan, yang penting Anda punya mampu di situ ya. Kadang yang tidak parah, yang parahnya itu kan berutang dia makan itu. Tapi kita juga tetap berpada-pada di situ. Nah, bagaimana aja? Jadi satu cari keuntungan. Apakah saudara lihat orang itu, saya bilang kenapa dia menjadi hamba Tuhan? Karena dia pendeta itu mentereng saudara. Sekarang menjadi hamba Tuhan itu lebih hebat daripada pengusaha. Saya bilang sama saudara, saya minta maaf. Saya terus terang aja. Saya bersyukur karena saya kata sama saudara selama di FCC. Ya, kalau saya kata sama saudara, kalau saya cara mereka itu, kalau bayar IPF dari sejak berapa mereka mau melayani saya dan saya dapat IPF. Udah senang saya hari ini saudara. Makanya mereka kena IPF saudara, bayangkan. Pastor Lu, Pastor Erwin semua pakai. Maka mereka sekarang enjoy. Karena IPF-nya ada. Saya tidak katakan saudara, oh kalau gitu. Kenapa saya bertahan di FCC? Sebab panggilan saya saudara. Ingat itu saudara, saya kata saudara. Saya waktu di bawah didudukkan sebagai Departemen Mission. Jadi dulu itu ketika mereka FCC itu punya sistem mereka, saya itu di bawah misi, makanya dulu tinggal di rumah misi, kan begitu kan? Karena saya cuma dikasih love offering, tapi saya bertahan karena cintaku kepadamu, haleluya. Memang itu saudara, saya bilang sama saudara, ya saya jujur aja, karena dulu belum ada gereja-gereja lain di Kuala Lumpur ini. HKBP pun dulu kan, KFCC dulu dia datang pendetanya itu kan gitu kan. Ditengoknya dulu, orang Batak sini banyak ya katanya kan gitu kan. Akhirnya Pak Melon pertama join ke sana mau itu apa kan gitu kan. Karena dia janjikan situ. Jadi saudara, saya katakan, kenapa? Karena bertahan itu. Saya berpikir, saya ini siapa-siapa, bukan ada apa-apa. Ya, jadi saya kata saudara, kalau saya sejak dari FCC saya di sana bayar IPF, berapa IPF saya saudara?
Saya boleh holiday hari-hari hari ini. Saya boleh katakan, saya melayani secara, halo apa kabar, how are you, everything okay, gitu, ya kan gitu kan. Tapi karena cintaku kepadamu, haleluya. Maksud saya kepada pelayan ini, pertama cintaku kepada Tuhan, haleluya. Karena itu saudara, kalau bukan itu, saudara saya ingin membuktikan bahwa saya adalah melayani bukan karena apa yang saya dapatkan. Tapi saya melayani karena Tuhan, itu panggilan saya. Karena Anda tidak pernah panggil saya, mohon ke meja saya berkata, jadilah pendeta di FCC Pak. Kan gak ada kan? Gak ada kan? Kan gak ada yang melamar dulu saya, jadilah FCC jadi pendeta di sini. Gak ada. Makanya ketika ada seorang berkata begini, siapa yang panggil kau jadi pendeta rupanya? Kan gitu kan? Misalnya saya curhat begini, saudara-saudara tahu kesusahan saya. Siapa yang panggil Bapak jadi pendeta? Kan gitu kan? Kan gak ada yang Anda pernah mohon saya ke rumah saya dulu. Mohonlah Pak, kami gak ada pendeta, datanglah FCC. Kan gak ada. Saya punya panggilan itu dari Tuhan. Itu sebabnya hanya saya percaya Bapakku di sorga pasti menyediakan yang terbaik. Haleluya. Bukan, makanya saya bilang jangan lihat. Jadi jemaat ini juga jangan terganggu dengan segala. Banyak pendeta stres saudara. Darah tinggian, kencing manis. Karena dia persaingan dunia pendidikan, dunia pelayanan pun tinggi. Saya tak pusing, ya. Karena bagi Tuhan, satu orang bisa menyelesaikan masalah, segala sesuatu. Haleluya. Tapi kita semua ada di sini berapa banyak. Kalau kita kuat berdoa dan kita bersemangat berdoa, apa yang kita tak boleh lakukan? Haleluya. Ya mungkin kita boleh lagi, kita beli bangunan pun boleh. Haleluya. Tapi jangan paksa diri, itu saja. Karena apa? Dan jangan terjebak dengan perasaan-perasaan seperti tadi, yaitu kami kan orang susah Pak, orang menderita. Itulah orang Indonesia. Jangan saudara. Saudara itu anak Tuhan yang sudah diberikan Tuhan kekuatan. Karena Tuhan itu saya lihat banyak begini. Waktu kita perlu baru Tuhan berikan. Amin. Waktu saya perlu baru Tuhan berikan. Waktu saya tak perlu ngapain Tuhan berikan itu. Karena dia bilang kamu gak perlu. Makanya kita lihat di gereja ini setiap kita perlu Tuhan berikan. Setiap kita perlu Tuhan cukupkan. Haleluya. Karena Tuhan tidak akan mau kita sepertinya kita bergantung kepada segala sesuatu. Akhirnya iman kita menjadi lemah. Itu soalnya saya tidak takut. Dan saudaraku, saya bilang sama kita juga berdoa. Ini yang punya bangunan pun hamba Tuhan. Amin. Karena kalau enggak dia hamba Tuhan, kita enggak mungkin ketemu. Dia hamba Tuhan menolong kita. Jadi sama-sama hamba Tuhan. Dia bagian pelayanannya kita lakukan. Jadi kita berdoakan. Itu hamba Tuhan. Jadi kadang-kadang kalaupun ini dia sudah tidak lagi jadi hamba Tuhan, Tuhan akan berikan hamba Tuhan yang lain. Kadang-kadang bisa bilang yang pakai aja situ kerjanya kan. Tapi kita tak mau gratis lah, ya kan? Karena gratis itu tak baik. Haleluya, nanti mendidik kita jadi bodoh. Ya, saya terserang aja. Makanya dulu di dalam jasa pakai gratis Pak, kata tak mau. Bayar. Karena kalau kan banyak orang senang gratis-gratis ini, kan gitu kan. Oh gratis ya, baguslah, puji Tuhan. Tuhan memberkati ibu, oh Tuhan mengasihi ibu, haleluya. Saya tidak mau, saya katakan tidak mau, saya bayar. Supaya kita jangan tercela di mana-mana, haleluya. Supaya kita jangan tercela bahwa kita hamba Tuhan, anak Tuhan, gereja FCC tidak pernah dipermalukan dan tidak memalukan, haleluya. Saya percaya itu makanya saya bilang, saudara ini, makanya saya bilang tadi salah satu cirinya adalah mereka mencari untung. Nah, makanya banyak orang-orang jadi hamba, karena saya tahu menjadi hamba Tuhan itu bukan senang. Saya berkali-kali ingin lari dari Tuhan supaya jangan jadi hamba Tuhan. Jangan selalu pikir saya senang sekali jadi hamba Tuhan. Itu sebabnya sekarang kadang-kadang orang pikir saya bukan hamba Tuhan. Karena saya sebenarnya berkata Tuhan saya tidak layak. Karena saya lihat, karena kalau saya cara-cara mereka di Indonesia sana, saya nggak sanggup saudara. Saya bagi begini aja sudah kayak robot. Saya pikir diriku kan gitu kan. Makanya dari dulu Pak Andi ini pernah, kenapa pakai t-shirt aja Pak katanya. Dulu ini masih ingat. Sebab saya ini saya pikir masih anak muda ting-ting saudara. Ya. Sebab ya itu ada baiknya. Itu kalau mengasihkan gitu. Jadi saya pun pikir gak sadar saya kalau pakai t-shirt mana-mana. Pakai t-shirt di mana-mana. Karena dulu saya ini orangnya pakai t-shirt, jeans, begitulah saya. Ya sekarang pun masih ada pakai jeans dan t-shirt gitu kan. Karena memang saya orangnya mau merdeka. Maka kalau suruh saya jadi anak raja di sini nggak mau saya saudara. Stres kan. Ya.
Tapi ada kalanya perlu karena itu penampilan. Makanya kalau saya lihat, makanya pernah di Manado itu ditolaknya saya jadi melayani, saudara. Karena pendeta di Manado itu semua pakai jas, pakai apa segala macam. Jadi tiba-tiba datang ini, saya datang sana pakai batik, pakai celana biasa gitu. Mereka nengok saya gitu kan, saudara. Tapi karena pendeta ini agak modern sedikit. Ini pendeta apa katanya gitu. Kayak kerasa waktu itu mereka terancam sekali itu. Karena mereka selalu punya apa jaga image itu, tahu? Paham maksudnya? Pendeta itu bajunya apa gitu. Jadi tiba-tiba saya datang. Kan saya bukan diundang, bukan mau menyodorkan diri karena dia tahu saya dari Malaysia pernah jumpa ini Pak Andi pernah yang kita bawa makan saya itu kan. Nah, jadi dia pikir, oh ini pendeta, tak apalah kawan. Tapi rupanya pendeta-pendeta ini yang pakai jas ini, pakai apa semua sudah nengok saya pakai apa kan udah gak enak sudah. Saya pun sudah gak enak, tapi saya gak ada jas saya. Kalau dikasihnya tadi jas bagus kan. Ya. Kan dia bilang, oh gak cocok itu. Seperti Yanti bilang, bapak ini bajunya tak baik lagi. Gantilah, kan gitu aja. Kan saya, ya kan gitu kan. Jangan salahkan saya bajumu tak bagus, saya tidak punya uang untuk belinya. Ngerti kan? Halo? Paham maksud saya itu? Jangan komplain orang kalau dia memang sengaja karena sekarang ini lain saudara. Kalau sekarang ini supaya kelihatan kaya itu bajunya dikurang-kurangi. Itu karena itu orang kaya itu. Jadi kalau saudara lihat baju di luar sana kurang-kurang itu berarti kaya dia. Kalau orang miskin itu bajunya tebal-tebal saudara, macam apa semua, ya. Nah, jadi saudara di sini jadi salah satu ciri yang saya bilang. Kedua itu saudaraku, mereka itu adalah selalu apa namanya itu. Nah, saudaraku menolak didikan. Jadi ajaran-ajaran itu salah satu ya. Jadi tadi kita masuk ke dalam ayat yang kita belajar tadi, yaitu bahwa apa saudara? Kenapa Lot menderita? Karena mereka hidup di tengah-tengah orang yang sama sekali penuh dengan dia itu hidup mereka penuh dengan hawa nafsu. Saudara hari ini menjadi terkenal itu gampang. Jadi gila lah saudara. Saya tengok sekarang orang terkenal itu banyak yang gak beres saudara. Tapi terkenal. TikTok terkenal, apa ya ucapannya? Ucapan-ucapan yang gak benar sebetulnya. Tapi terkenal. Kita baik-baik kok gak terkenal gitu kan. Saudara ini kan baik-baik ngomong, bahasanya polite, bahasa yang apa, gak terkenal. Coba di YouTube itu, semua yang orang-orang apa, terkenal mereka. Bahkan dapat untung, makanya terjebak kita. Nah saudara, untuk menjaga, apalagi anak-anak muda, untuk menjaga hidup kita benar, laku kita benar. Maka saudara tahu, kita di tengah-tengah dunia yang begitu mengerikan. Makanya di sana dikatakan menderita. Sodom dan Gomora itu bicara apa sebenarnya ya. Kalau Lot ini bicara dosa hawa nafsu perjinahan dan dosa seksualitas yang salah. Ya, saya harap saudara mengerti itu. Ini adalah jarang kita bicara, tapi saya ingin saudara. Ini karena kita Sodom dan makanya ada kata sodomi. Ya, dari kata Sodom itulah kata sodomi. Ya, nah saudara tahu apa hidup orang pada waktu itu? Perilaku gaya hidup yang salah. Di Thailand ada seorang ratu, apa namanya itu? Ratu gender, ratu apa? Transgender yang cantik sekali dan kawin dengan orang kaya. Makanya kalau saya lihat ada satu begini saudara. Kan orang suka ke Pattaya. Saya juga pernah lihat kadang-kadang pendeta-pendeta di Indonesia, Malaysia bikin sidang dan meeting di Pattaya. Ngapain Pattaya sana? Itu bukan. Saya selalu ada teman saya. Kami lagi ke Pattaya nih, ngapain? Ada meeting pelayanan evangelis, world evangelis. Saya pikir aduh saya lah saudara. Makanya kalau ada yang pergi ke Thailand sendiri-sendiri perlu pertanyaan ya. Ataupun kalau ada bapak-bapak rombongan ke Thailand gitu kan, nah itu perlu pertanyaan ya. Tapi kalau sama istrinya jangan-jangan seperti Arab, tinggal di istrinya di hotel dia pergi kemana-mana kan gitu kan. Nah jadi saudara kalau pergi ke Pattaya, bayangkan Pattaya. Apa yang mau dilihatnya? Selain pantai selamanya tidak ngeri kan gitu kan. Nah jadi saudara kalau harjai masih penting lah itu. Kalau ada meeting misi dunia di Pattaya. Wah ngeri kali ini saya bilang. Saya ada keluarga saya sudah.
Saya tanya dari kok dia, sehingga dia mau apa? Dari Pulau Pinang dia. Itulah yang internetnya mau kerja. Saya bilang dari Pulau Pinang jauh. Tapi saya tanya, kenapa kalian ke Pattaya? Kami ada meeting pelayanan misi di Pattaya katanya. Saya pun sudah pening kepala saudara ya. Kalau saya ke Pattaya nanti bisa-bisa nggak pulang saudara. Bukan nggak pulang, nggak tahu jalan pulang, itu masalahnya. Ya. Jadi saudara yang kekasih dalam Yesus, kenapa nggak bikin di Langkawi kan gitu kan? Ataupun di apa kan begitu kan? Tapi itulah manusia. Jadi rupanya manusia ini bikin apapun nama rohani, tapi kadang-kadang tempatnya di Bali kan gitu kan? Nah, atau tempatnya di mana-mana gitu. Bikinlah dulu sekali di Balige Pak ya. Kalau misi dunia kan bagus di Balige sana ya. Ini kalau dibikin di Pattaya, saya pun berpikir ini sambilan ke Bapak ini semua ya. Ya. Jadi ini maaf kata saya bukan bilang apa, tapi inilah terjadi. Dawa nafsu dosa seksualitas. Ada nama orientasi seks yang sudah salah. Ya. Jadi dunia kita sedang dikejutkan dengan moralitas yang tidak lagi benar. Saudara. Hari ini kita tidak melihat di YouTube banyak pembicaraan-pembicaraan yang sama sekali tidak lagi diterima oleh pakar pikiran yang sehat. Lawak-lawak yang ada di Indonesia itu lebih banyak menjurus kepada perkara-perkara yang tidak benar. Saudara, lantas kita tinggal di tengah-tengah dunia begini. Itu makanya menjaga hidup benar itu bukan mudah. Tapi saudara dan saya, anak Tuhan, mari kita tetap bergumul, berjuang dan melakukan yang benar. Sebab saya ulangi kembali, pembalasan dan pembelaan Tuhan itu ada. Bagi orang yang tidak benar itu terjadi pembalasan. Bagi orang yang benar itu pembelaan. Tapi bagaimanakah kita mau hidup di dalam keadaan itu? Begitu mengerikan. Hari ini ya di mana-mana kita melihat hal-hal yang tidak patut. Ya. Saudaraku, hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Itu sebabnya di zaman dunia yang penuh dengan segala keadaan ini. Inilah penderitaan saya dan saudara. Kadang-kadang kita ingin lari. Kenapa? Karena kita lihat situasi. Antara saya bilang tadi, kemudahan-kemudahan dan hidup menderita dengan Tuhan. Apalagi sekarang ini. Bayangkan saudara, hari ini mau beribadah itu. Orang sudah malas. Karena untuk masuk ke gereja, kalau dulu kalau saudara perhatikan kita. Bayangkan kalau kita ke gereja sebelum itu, kita akan selalu siapkan diri kita untuk beribadah. Tapi karena sekarang kita sudah tidak lagi. Karena kita pikir kalau nggak ke gereja pun aku bisa lihat YouTube atau lihat itu online. Apalagi kalau saudara berkata, aku bisa mengerti firman Tuhan. Tapi betul itu bisa mengerti. Tetapi satu hal yang Anda tidak bisa temukan di situ, yaitu persekutuan yang benar. Karena tidak Anda akan menemukan kontak itu namanya human to human contact. Dan kita tidak lagi bisa merasakan kedamaian. Karena kita berhadapan dengan mesin dan kita mulai kesepian. Saudaraku, setan menawarkan itu supaya kita menjadi tidak lagi bergantung pada Tuhan. Karena kita tahu, iblis tahu ketika kita sudah kesepian, kita akan cari penyelesaian bagaimana untuk menyelesaikan masalah diri kita. Kesepian kita, kekosongan jiwa. Makanya saudara, akhirnya apa? Di zaman ini, makanya saya bilang sama kita, dari satu sisi, kita buat cari bisnisnya. Saya selalu bilang kepada bisnis akhir zaman itu yang bagus apa? Ya kita tidak jatuh dalam dosanya, tapi kita bisa ke dalam bisnisnya. Bisnis yang paling, Alkitab katakan, apa bisnis yang paling luar? Yaitu makan dan minum. Amin. Makanya saudaraku, ya buka restoran kalau yang bisa mau restoran. Anda nikmati berkatnya tapi jangan ikut gaya hidupnya, kan gitu kan. Nah, karena memang itu di mana-mana. Dulu kalau saya bilang hotel dulu kan semua orang ke hotel itu apa? Mau relax di hotel. Sekarang orang gak relax di hotel. Orang hari ini travel satu perjalanan, mereka hanya tidur berapa jam saja di hotel. Bayangkan kalau seandainya mereka pagi-pagi keluar, mau jalan sana, jalan sini. Lepas itu malam balik. Lantas kemudian mereka sewa hotel mahal. Kemudian saudaraku, mereka harus hanya berapa jam. Dari jam 10, jam 11, jam 12, sampai jam 5 pagi, jam 6 pagi. Maka mereka tidak mau cari hotel yang mahal-mahal. Mereka mau hanya singgah, cari itu backpackers ataupun hotel-hotel yang penting boleh tidur nyenyak dan sehat. Itu dunia kita. Makanya kalau Anda yang punya uang, yang punya bisnis, punya perhotelan, penginapan bagus. Itu saya sarankan, betul. Karena manusia hari ini tidak lagi pergerakan manusia.
Nah, ini secara ekonomi ya. Pergerakan manusia itu akan begitu luar biasa. Saudara tahu Bali itu sudah mengalahkan London dan Paris. Saudara pikir itu apa? Bukan karena penduduk apanya. Sekarang destinasi atau tujuan wisata yang paling itu mengalahkan London dan Paris. Bayangkan itu Bali. Berduyun-duyun, apalagi kadang-kadang orang sana yang merendahkan bangsa kita ini. Makanya jangan bangga dengan bule-bule itu. Ya. Karena kadang-kadang how can you buy with the 10 $10? Wah, banyak dia merendahkan kita. Ada satu itu YouTuber itu banyak yang kurang asam itu. Saya tak suka itu. Itu namanya orang Arab itu, Daud apa namanya itu. Itu seringkali menghina orang Indonesia. Ya. Tapi kita, saudaraku, kita perlu itu, industri itu. Maka pergerakan itu luar biasa. Salah satu bisnis yang baik adalah perhotelan dan makanan. Amin. Karena orang hari ini makannya sudah kerasukan semua. Betul, karena pernah saudara lihat orang makan kerasukan? Ki Geneng Pamungkas mensantet orang itu dengan cara itu. Bikin mati orang gara-gara apa? Jadi waktu ditanya dia, bagaimana caramu untuk mensantet orang? Saya lihat orang itu kuat makan enggak? Kalau dia orang yang kuat makan, maka saya buat dia makin kuat makan. Akhirnya dia sendiri tak sanggup lagi berdiri. Itu apa gitu. Dan kalau dia lihat ada yang memandu, suka memandu, dia buat itu. Maka mereka akan eksiden apa segala macam. Itu yang Ki Geneng punya pengakuan, disantet namanya. Tapi kita kan gak percaya lagi santet. Karena santet itu sudah tak ada berkuasa atas itu kita. Haleluya. Tapi begitu caranya. Jadi kita semua kerasukan roh rakus namanya, tahu ya? Ya, roh rakus yang membuat kita makan, tapi tahu kalau babi itu tahu ya? Pernah lihat makan babi? Dia lapar. Nah ini kalau saudara yang saya pernah pelihara babi saudara, tapi jangan saudara samakan saya seperti itu ya. Tapi saya bilang dia makan saudara, dia makan itu nggak pernah bisa cukup, tapi dia bertaburan sebenarnya nasinya itu. Tapi gitu kan, jangan sama bilangnya. Artinya saudara, kita rakus makan, tapi kita berfoya-foya, tapi kita jadi orang yang nggak menghargai makanan, tahu ya? Berapa banyak yang saudara lihat kadang-kadang kita makanan itu meluber, dibuang dan segala macam. Ini janganlah saudaraku. Zaman sekarang ini marilah kita, kadang-kadang saya bilang sama istri saya, jangan simpan makanan di rumah. Kalau tidak mau bagi orang, kan gitu kan. Ya, itu lebih baik daripada nanti simpan. Kadang-kadang simpan. Nggak bisa lagi kan udah lewat ada makan orang kirim dari Indonesia simpan tahu sudah expired 2 tahun lalu kan gitu kan. Jadi saudara itu lebih baik bagi orang ya, ngerti kan ya? Lebih baik itu lebih bermakna, lebih bermaruah dan lebih berbahagia. Haleluya. Daripada saudara simpan. Memang kulkas saudara penuh, kulkas kami lah gitu kan. Kulkas saudara tak penuh, kulkasku penuh. Ya. Tapi saudara yang kekasih Tuhan, tapi ada yang sudah tak betul ya kan gitu. Jadi saudara jangan. Ya, saya tahu ada ikan dari Manado yang boleh simpan sampai berapa lama. Tapi pun kan itu juga enggak betul kan gitu. Ada watas-watas yang perlu kita apakan ya. Haleluya. Jadi saudara, mari kita tetap kuat di tengah-tengah dunia yang penuh dengan segala gejolak. Kesepian itu adalah bahaya yang sangat mengancam. Mengapa banyak orang bunuh diri? Karena kesepian. Mengapa orang sama kesepian? Di COVID-19 itu saudara banyak yang meninggal. Termasuk yang di dekat rumah kami sana. Yang ape-ape itu meninggal karena kesepian. Tak tahu mau kemana saudara. Biasa dia main mahjong petang-petang. Ataupun pergi tai chi di sana. Tapi tiba-tiba waktu itu di rumah saja. Lihat dinding anak tidak tahu di mana. Bukan senang. Saya harap saudara tidak kesepian hari ini. Haleluya. Tapi saya tengok banyak yang istri-istri kesepian di sini. Karena suami pun kadang-kadang ada, tidak ada, tidak ada. Ada yang seperti tidak ada. Kalau kadang-kadang enggak nyambung. Kita sepatutnya keluarga itu kan ceria kan gitu kan. Harusnya ceria, harus saling apa. Jangan saudara. Mari kita percaya pada Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu. Ajari kami Bapa. Bahwa seperti Lot yang benar kami berdoa Tuhan, kami juga di tengah-tengah dunia yang sangat mengerikan, yang dipenuhi dengan hawa nafsu dan segala keinginan-keinginan dunia yang menawarkan.
Strategi iblis membuat kami seolah-olah kami benar dan merasa cukup benar. Tetapi sebenarnya kami sedang berada dalam trap ataupun tipu daya iblis yang membuat kami kehilangan dan kami kesepian. Bapa, ampuni dosa kami. Kami ingin belajar tekun dan taat kepadamu. Kami ingin mendengarkan sabda. Kami berfellowship bukan karena kami ingin, oh Tuhan menunjuk-nunjuk. Tapi karena kami tahu, inilah kami Tuhan, umat-Mu dan anak-anak-Mu. Yang sungguh-sungguh ingin menjadi milik Tuhan yang sepenuhnya. Kami berkumpul karena kami ingin saling menguatkan, saling menasihati, saling membangun satu sama lain. Di dalam kami tertawa, kami juga seringkali juga mengalami kesedihan. Kesepian yang mengerikan. Yang membuat kami kehilangan sesuatu. Yang membuat kami, Tuhan, tidak tahu apa tujuan hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa bagi umat-Mu dan anak-anak-Mu ini. Kami semua umat-Mu, ampuni dosa kami, tuntun jalan kami, ajari kami. Karena kami tahu hanya Engkau sanggup menolong kami. Siapapun kami hari ini Tuhan, yang sedang bergumul, berjuang, karena kesepian ataupun beban, ketidakpedulian yang dihadapi. Sehingga kami seolah-olah mencari jalan kami. Bagaimana memuaskan hati, pikiran, jiwa yang hancur dan merana dan kosong. Tuhan, tolong kami bahwa hanya Engkau yang sanggup mengisi hati dan pikiran kami. Hanya Yesus dan firman-Mu Tuhan yang mampu mengubah dan memberi kami penghiburan, kekuatan untuk bertahan di tengah-tengah dunia yang sangat mengerikan ini Bapa. Kami mohon Bapa, kalau bukan tangan-Mu yang kuat menopang kami, kami tidak kuat. Itulah sebabnya, tolong kami Bapa, ajari kami, agar kami boleh kuat di tengah-tengah dunia ini. Pegang tangan kami, tolong kami Bapa. Beri kami kekuatan, terutama perlindungan pertolongan-Mu. Tuntun jalan kami, karena kami tidak tahu apa yang terjadi di depan kami, siapa yang berusaha menyesatkan. Tetapi Tuhan, kami berdoa memohon belas kasihan-Mu karena tangan-Mu yang kuat, yang teguh itu Bapa. Pimpin kami, ajari kami anak-anak-Mu Bapa, agar kami semakin kokoh, semakin kuat, berdasar pada firman dan kebenaran. Agar kami hidup dalam pilihan-Mu yang luar biasa. Ini hidup kami Tuhan. Segala puji bagi-Mu, sebab Engkau baik bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami berdoa. Amin. Pak Christine maju Pak, silakan. Oke, mari kita persediakan persembahan kita. Ambil persembahan. Berdua dulu, siapa mau pilih? Tolonglah ibu. Yang dekat lah ibu lah. Oke, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan pada saat ini, di mana Tuhan telah memperkenalkan kami di sini Tuhan. Itu adalah karena kasih-Mu dan karena kebaikan-Mu. Oleh itu Tuhan, kami mengucap syukur di atas kasih setiamu dalam penyertaan-Mu dalam hidup kami, sehingga Tuhan kami dapat sukacita dan sejahtera dari Bapa. Hanya perlindungan-Mu Bapa yang terjadi dalam hidup kami, dimanapun di hari-hari yang kami lalui. Hanya pertolongan-Mu Tuhan yang boleh membimbing kami Tuhan menjadi dekat lagi kepada-Mu Tuhan. Tuhan, pada sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan persembahan yang terlebih dahulu telah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya berkatilah Bapa tangan-tangan yang beri berkali ganda, berkatilah juga Tuhan majikan kami yang memberikan kepada kami Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan di atas kesetiaan-Mu yang telah menyertai kami dimanapun kami berada, di dalam pekerjaan kami juga Tuhan. Hanya pertolongan-Mu Tuhan yang kami perlukan. Tuhan, kami berdoa pada hamba-Mu yang 2 orang yang mengambil persembahan ini, kiranya berkati hidupnya Tuhan, berikan kesehatan kepada mereka Tuhan, berkati juga Tuhan keluarganya Tuhan. Dan biarlah Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada mereka, dan juga kesehatan mereka Tuhan selalu Tuhan yang menuntun Tuhan.
Terima kasih Bapak, kami akan memberi pada saat ini. Dan berkatilah juga Tuhan majikan kami yang memberikan kepada kami. Begitu juga Tuhan, terima Tuhan persembahan kami ini sebagai hormat kemuliaan bagimu. Dan untuk membesarkan gerejamu di bumi ini Tuhan. Dan juga Tuhan, biarlah ini menjadi berkat bagi kemuliaan namamu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan memberi pada saat ini. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Haleluya. Oke. Nanti kita berdoa untuk Pak Darwin ya, supaya kita tak tahu tapi dia di apa namanya di Putrajaya. Tadi Pak Ronald bilang di Putrajaya. Cyberjaya. Saya berjaya ke Putrajaya. Hah? Cyberjaya kan apa? Mana ada cyber hospital? Oh, ada baru rumah sakit di situ. Ada baru. Cyber. Baru dibuka ya. Oke, kita doa. Apalah dimanapun nanti tanya balik di mana dia supaya boleh kalau kita bisa. Kita doakan untuk dia lah ya, saudaraku. Oke. Saya minta Pak Ronald maju ke depan. Kita doa untuk seluruh. Nanti juga berdoa untuk anaknya Lina, Markus, untuk pergi ke Dubai. Ngapain ini? Cari Arab atau apa? Oh, kerja. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita bersatu untuk mendoakan saudara-saudara kita. Segala puji hormat syukur Bapa kami panjatkan Bapa di tengah hari ini atas segala nunganmu, atas segala berkat-berkatmu, atas segala kasih setiamu. Di sepanjang minggu ini sampai di hari ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menolongi kami, memberkati kami, memelihara kami, memberikan kami berkat-berkat dan juga sukacita. Terpujilah nama Bapa, kuduslah namamu di atas segala berkat-berkatmu, atas segala nunganmu, atas segala kasih setiamu kepada kami Bapa jemaat sisi yang ada di tempat ini. Terpujilah nama Bapa, kuduslah namamu. Bapa di pagi ini Bapa, terlebih dahulu kami mohon keampunan kiranya-Mu. Ampuni segala perbuatan kami yang tak baik di hadapan-Mu. Supaya berkat-berkat-Mu jangan terhalang kepada kami Bapa. Inilah hidup kami. Kami serahkan Bapa di pagi ini Bapa, saudara-saudara kami Bapa, dimanapun berada Bapa. Yang tak datang Bapa, berkati mereka Bapa. Supaya lain hari Bapa boleh sampai ke tempat ini bersama-sama kami untuk memuliakan memuji nama Bapa. Dan juga Bapa di pagi hari ini Bapa, kami serahkan terlebih dahulu negara Malaysia ini. Tolong berkati negara Malaysia ini Tuhan Yesus. Tolong curahkan dalam serta negara Malaysia ini. Supaya kami jemaat-jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, semua negara semua Bapa rakyat Malaysia ini diberkati Bapa. Dan juga mendapat sukacita Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya negara ini akan diberkati. Negara ini Bapa akan mendapat sukacita. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pemimpin negara Malaysia ke dalam kasih-Mu yang di Pertuan Agung dan juga Menteri Malaysia ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim Bapa, berikanlah Bapa mereka sukacita, berikan hikmah kabudi Bapa, berikan kebijaksanaan Bapa, dan juga pegawai tertinggi sampai terendah. Supaya mereka kebijaksanaan mereka Bapa, memerintah Bapa baik Bapa, memerintah Bapa dipenuhi Bapa keadilan, dipenuhi Bapa sukacita, berkati naungi mereka. Jadilah pemimpin yang berkenan di hadapan-Mu, pemimpin yang menenangkan hati-Mu, memimpin negara Malaysia akan takutkan Kau Bapa. Tolong Bapa berkati semua bagi pegawainya, adun-adunnya, parlimennya dan juga sultannya. Kami serahkan hidup mereka dengan kasih-Mu Bapa. Berkaryalah dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, kuduslah nama-Mu. Di pagi ini juga kami serahkan Bapa negara kami yang kami cintai, negara Indonesia Bapa. Kami mencintainya Bapa, dan juga Tuhan Yesuslah Bapa yang memberkatinya. Pemimpin yang tertinggi sampai terendah, Presiden Jokowi Bapa, pakai mereka Bapa, pakai dia Tuhan Yesus Bapa yang lebih heran lagi Bapa, supaya melalui pemimpin ini Bapa, nama-Mu lah dimuliakan, nama-Mu ditinggikan di negara kami Bapa, nama-Mu diagungkan. Pakai juga hamba-hamba-Mu Bapa di Indonesia Bapa, untuk memberitakan Bapa kebenaran Injil-Mu Bapa, supaya nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan Bapa kepada saudara-saudara kami sana Bapa. Terima kasih Bapa, berkatilah Indonesia, berkati rakyatnya, berkati juga saudara-saudara kami, orang tua kami, siapapun Bapa yang ada di sana Bapa, kami serahkan hidup mereka akan kasih-Mu. Tuhan Yesus menolong, memberkati, menuntun mereka supaya jadi hamba yang berkenan di hadapan-Mu, hamba menenangkan hati-Mu, hamba memuliakan nama-Mu,
hamba akan takutkan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, di bagian ini juga kami serahkan Bapa semua jemaat sisi yang ada di Kelumpur maupun Seremban. Tuhan Yesus menaungi, memberkati supaya jadi hamba yang berkenan di hadapan-Mu, hamba menenangkan hatimu, hamba yang memuliakan nama-Mu, hamba akan takutkan Engkau Bapa. Berkatilah pekerjaannya, berkati Bapa usahanya, berkati jalan-jalannya, berkati juga Bapa rencananya. Jadilah Bapa kehendak-Mu kepada semua jemaat sisi. Terpujilah nama Bapa, kuruslah nama-Mu. Di bagian ini Bapa, kami serahkan Bapa, saudara kami Bapa, dari yang Bapa yang sakit Bapa, di hospital Bapa, saya berjaya, kami serahkan hidupnya ke lantai kasih-Mu. Dan Yesus berikan sukacita dalam hidupnya, berikan kedamaian dalam keluarganya Bapa. Ampun dia terlebih dahulu, supaya pengampunan Bapa berkat-berkat-Mu jangan terhalang kepada saudara kami ini Bapa. Apapun penyakitnya kami serahkan ke lantai kasih-Mu. Kami percaya bila bulur mulai menyembuhkannya, darah yang khusus telah membungkusnya, supaya dia mendapat kekuatan yang baru, kesehatan yang baru bagi tubuh dannya untuk kemuliaan nama-Mu. Supaya ada Bapa melalui kesehatannya, nama-Mu lah dimuliakan, nama-Mu ditinggikan di dalam kehidupannya, dalam keluarganya. Terima kasih Bapa, kami serahkan keluarga kepada kasih-Mu. Tuhan Yesus memberikan sukacita dalam kehidupan keluarganya. Tuhan Yesus mendamaikannya Bapa. Pakai dia Bapa untuk menenangkan hatimu. Pakai dia Bapa jadi seluruh berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Dan juga Bapa kami serahkan Bapa dari anak kami Bapak saudara Lini Bapak Markus dan Yesus, Engkau yang berkarya, Engkau menjamannya, memang Engkau yang membungkusnya. Kemanapun dia pergi, kami serahkan hidupnya akan kasih-Mu. Tuhan Yesus dia, bungkus dia dengan darah-Mu yang khusus itu, bungkus dia dengan kasih-Mu, supaya dia boleh sampai tempat yang tujuh dengan selamat, dan juga mendapat sukacita, mendapat berkat-berkat Bapa. Kemanapun hamba-Mu ini, kemanapun anak kami ini melangkah, berkat-berkat-Mu yang mengalir dan mengikutinya, supaya nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan dalam kehidupannya dan keluarganya. Berkati kedua orang tuanya, berkati ibunya, berkati orang tuanya Bapak, supaya melalui orang tuanya ini Bapak, nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan dalam kehidupan keluarganya. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan Markus ke lantai kasih-Mu. Tuhan Yesus menolongi, memberkati mereka. Terima kasih Bapak, inilah hidup kami serahkan anak-anak kami, sekolah minggu dan juga yang dewasa. Tuhan Yesus berkati Bapak cikunya, berkati hidupnya, berkati Bapak jalan-jalannya. Pakai Bapak cikgu sekolah minggu Bapak untuk jadi saluran berkat-Mu, untuk jadi membimbing anak-anak kami ini Bapak. Karena sekolah minggu ini Bapak, jasa depan gereja kami ini Pak, anak-anak kami lah Bapak, masa depan gereja kami ini kami serahkan ke kasih-Mu. Pakai dia Bapak, berikan hikmah, kebijaksanaan al-kabudi, berikan kepandaian, kepestaran Bapak kepada anak kami ini, supaya anak ini orang pestar, dipenuhi hikmah-Mu, jadi orang pandai yang berguna Bapak bagi bangsa negara ini, dan juga berguna Bapak di hadapan Tuhan terlebih dahulu. Terima kasih Bapak, dan juga berkati Bapak remaja kami yang sini, berkati pekerjaannya, berkati hidupnya, berkati juga Bapak jodohnya Bapak. Siapapun yang Bapak yang sini Bapak, kami serahkan hidup dalam kasih-Mu. Tuhan Yesus memberikan jodoh yang terbaik bagi remaja-remaja yang di sini Pak. Tuhan Yesus memberikan pekerjaan yang terbaik Bapak. Berkati pekerjaan, berkati hidupnya, berkati majikannya, berkati juga Bapak keluarganya. Terima kasih Bapak. Kami serahkan kami Bapak ke lantai kasih-Mu. Inilah hidup kami. Tolong Bapak berikan kami kesehatan, supaya kami Bapak sehat di dalam pekerjaan kami, sehat dalam keluarga kami, sehat jasmani kami, dan juga sehat pemikiran kami. Terima kasih Bapak. Dan juga kami serahkan ibu-ibu di sini ke lantai kasih-Mu. Tuhan Yesus berikan sukacita dalam hidupnya, berikan damai-Mu dalam hidupnya, berikan kesehatan, berkati Bapak. Dan juga saya serahkan Bapak pagi ini keluarga Pak Bukit Bapak. Pakai hamba ini Ibu Isya dan Joshua Bapak dapat Bukit Bapak untuk menenangkan hatimu. Rencana-Mu lah yang indah bagi hidupnya, rencana-Mu yang indah bagi pelayanannya Bapak. Berkatilah pelayanannya, berkati rencananya, berkati juga jalan-jalannya. Terima kasih Bapak, kami serahkan hidup kami serahkan Bapak pekerjaan kami. Tuhan Yesus memberkati kami dan juga memberkati majikan kami. Jadikan kami jadi garam, jadi terang di sekeliling kami, supaya nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan Yesus akan menjadikan kami jadi garam, jadi terang. Terima kasih Bapak, inilah hidup kami, inilah Bapak cita-cita kami, inilah Bapak pemikiran kami serahkan ke lantai kasih-Mu. Dahului kami di segala kekurangan kami, dahului kami di segala masalah kami,
dahuluikan Bapa di segala rencana kami. Kami serahkan hidup kami, Tuhan Yesus memberikan kami damai serta sukacita Bapa dimanapun kami pergi. Terima kasih Bapa. Inilah kami dan juga kami jemaat sisi yang ada di sini. Sebentar lagi akan melangkah dari ini pergi ke tempat kami masing-masing. Tolong Bapa tutup bungkus naung kami dengan kuasa-Mu. Pagarikan Bapakku dengan melekatnya gagah perkasa yang melaklas itu Bapa dari surga. Supaya kami boleh sampai ke tempat yang tujuan yang selamat. Membawa sukacita dan juga membawa berkat. Terpujilah nama-Mu. Kami sambut berkat-berkat-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Raja kami, Gembala kami, Agung Juru Selamat kami. Amin. Mari bangkit berdiri semua. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, haleluya. Ajaib Tuhan, haleluya, amin, haleluya. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu ya Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, umat yang dicintai Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, berkati makanan, minuman, kudus